Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat itu memegang setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Apapun keberadaan kami, Engkau peduli, Engkau mengasihi setiap kami. Kasih Tuhan melawat setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Kau izinkan kami kembali untuk datang kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk rahmatmu, terima kasih untuk kasih sayangmu yang tidak ada batasnya. Roh Kudus, jamahlah setiap kami yang ada di live room ini dengan kasih-Mu. Bapak Ibu yang sedang mengalami kekeringan, kasih Tuhan menjamah memenuhi hati dan pikiran-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus setia.
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia. Kau mengerti, Engkau peduli setiap keberadaan kami yang ada di live room ini. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami, puaskan kami dengan cinta-Mu. Setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau kembali membahas firman Tuhan lanjutan kemarin ya. Bagaimana ada orang-orang yang Tuhan berkati ya, di tengah kegelapan mereka terang Tuhan bersinar. Ya, saat ini kita mau melanjutkan. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, berbicaralah lewat hamba-Mu ini, terangi setiap hati, pikiran Bapak Ibu yang ada di live room ini, terangi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua bisa mengerti, menangkap maksud-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh kami bisa mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah rajin mencari Tuhan. Sambil saya cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar ya. Pembahasan firman Tuhan akan kembali diambil dari kitab Yesaya 58 ya. Sebentar ya, saya cari musik yang enak dulu. Sebentar, saya cari musik yang enak. Oke. Ya, pagi hari ini kita kembali mau membahas dari kitab Yesaya 58. Mari Bapak Ibu semua, mari kita buka kitab Yesaya ya. Saya akan bacakan kembali. Mari kita baca bersama-sama. Kemarin kita bahas kitab Yesaya 58 sampai dengan ayat keberapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat ayat keberapa? Ya, ini perikop ini membahas tentang puasa ya, tetapi sesungguhnya ini adalah panggilan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Terima kasih Kakak Estina sudah mengingatkan Yesaya 58 sampai ayat ke-9 ya. Oke, kita bicara tentang yang level kedua ya, yang saya kemarin bahas, yakni bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan di level yang kedua. Level yang kedua ini di mana kita ya tidak lagi berbuat dosa terhadap sesama ya. Di sini dikatakan Yesaya 58 ayat ke-9 yang bagian B ya. Saya mulai bacakan. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi ini berbicara ketika kita tidak lagi berbuat dosa terhadap sesama kita. Ya, ayat ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ini berbicara tentang level penyembahan yang lebih dalam, karena bukan lagi kita menolong sesama kita ya. Kalau menolong sesama kita kan seadanya, betul apa betul? Iya dong, seadanya. Ya saya ada, ya saya tolong. Ya mungkin nggak banyak, mungkin sedikit, mungkin ya seadanya. Tetapi ini bicara tentang level penyembahan, tentang sacrifice kita yang lebih tinggi. Ya ini berbicara tentang teladan Kristus ketika Kristus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus itu bukan nolong asal nolong gitu ya. Coba bayangin kalau Tuhan Yesus asal nolong kita. Enggak, dia menyerahkan semuanya. Dia meninggalkan surga yang ya tempat yang sangat comfortable gitu ya. Dia ninggalin, dia turun ke dunia, lahirnya di kandang
domba yang sangat miskin, yang sangat papa, yang nggak ada apa-apanya. Dan dia bukan sampai di situ, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, sama halnya ketika kita sampai kepada level ini, bagaimana kita ya mau mengorbankan apa yang kita ingini sendiri loh. Apa yang kita ingini sendiri. Saya pernah ya kejadian ya waktu dulu ya Tuhan. Waktu awal-awal Tuhan gembleng saya gitu. Tuhan ajar saya. Saya ingat sekali, saya ya dapet bonus, ya dapat bonus. Saya kan memang waktu itu ya bisnis saya lagi seret ya, udah gitu dapat bonus lumayan dong ya dari yang lain kan. Kebetulan puji Tuhan saya punya waktu dulu itu punya source of income itu ya nggak satu, jadi ya puji Tuhan waktu itu ya. Jadi saya punya segitu-segitunya dan Tuhan ya suruh kasih. Dan saya kasih itu semuanya ya, saya kasih itu semuanya kepada ya yang Tuhan suruh kasih. Tetapi apa yang saya mau bagikan di sini ya, ini bukan membagikan bahwa wah saya gimana, wah saya hebat atau apa, enggak, bukan. Yang saya mau saksikan itu ya bagaimana ketika saya memberikan apa yang saya ingini sendiri kepada orang lain ya. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu ya tidak pernah berhutang. Apa yang saya mau ya, apa yang saya tidak pernah pikirkan, apa yang saya kepengen tapi nggak pernah didoain karena nggak sempat doa atau lupa doa atau nggak pikir bahwa itu mungkin, Tuhan puaskan saya. Luar biasa Tuhan itu. Ini kesaksian saya. Ya itu bukan sekali, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati dan menguji batin untuk memberikan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Ya kan? Kitab Yeremia kan berkata seperti itu kan, firman Tuhan itu ya dan amin. Kemudian apa? Di sini janji Tuhan, kalau kita mau melakukan hal seperti itu, kalau kita sampai kepada tahap mengikuti teladan Tuhan seperti itu, kita baca ayat 11 ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Kita baca bersama-sama dulu, nanti kita bahas ayat per ayat ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, ini setiap kalimat ini punya makna ya, makna yang luar biasa. Ketika kita mau berjalan mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya di sini yang pertama dikatakan apa? Tadi di awal, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, ya itu yang saya sudah bahas kemarin. Jadi ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mau meneladani Kristus untuk hidup berkorban untuk sesama, ya setiap area dalam kehidupan Bapak Ibu yang saat ini masih berada di dalam kegelapan, tidak akan lagi berada dalam kegelapan, tetapi apa? Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, ya. Ya, kegelapan kemarin saya sudah bahas, itu bisa berarti ya sakit penyakit lah, ekonomi yang seret lah, usaha bisnis yang macet lah. Yang namanya gelap itu identik dengan kesusahan, ya, air mata, dosa. Itu semuanya akan sirna, akan digantikan menjadi apa? Terang benderang. Ya, namanya terang benderang itu identik dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebaikan, ya, kesejahteraan, kesehatan, kehidupan. Ya, lanjut. Ya, kemarin sudah saya bahas.
Yang kedua, Tuhan akan menuntut kita senantiasa. Ya, kita ini nggak akan jadi orang yang bingung. Misalnya bingung, ya Tuhan mau saya seperti apa sih? Kebanyakan kan kita kan suka saya juga pernah ada dalam posisi itu ya. Tuhan mau kita ini melangkah kemana sih? Ya, misalnya ada bisnis apa sih yang harus saya ambil, yang harus saya pilih ya. Misal ya, kalau kayak saya nih ya bukan berarti saya hebat, enggak, saya juga masih belajar ya. Tetapi semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat kemarin saya bilang Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan itu artinya ketika kita taat sama Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, kita langsung akan mengetahui Tuhan mau saya itu seperti apa. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya itu apa misalnya ya. Tuhan mau saya melakukan apa misalnya. Kalau saya sudah pernah saksikan ya di sini ya. Bahkan ketepatan seperti misalnya mau melakukan investasi, apakah itu di saham ataukah di bisnis, kita akan peka. Ya, seperti sebetulnya setahunan yang lalu ya, lebih dari setahun yang lalu mungkin ya, saya sudah diberikan kepekaan. Misalnya Tuhan mungkin gak bicara audible ke saya, tapi saya mengetahui bahwa harus saham harus jual semua, ambil banting setir misalnya ke emas atau kemana ya. Tuhan yang memberikan kepekaan kepada kita, jadi kita itu ya nggak seperti orang bingung gitu ya. Ya ini hanya menekankan bagaimana ya pimpinan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Jadi engkau tidak akan bingung menentukan ya langkah-langkahmu, karena engkau akan diberitahu. Kalau kayak saya ya saya percaya ya Bu Esther juga sama ya, dan mungkin Bapak Ibu juga sama yang ada di sini. Kadang Tuhan memberikan saya kepekaan ya, discernment kalau bahasa Inggrisnya ya, spirit of discernment, itu spirit of God ya, roh Tuhan juga itu, sehingga kita bisa membedakan. Dan kadang Tuhan bisa memberikan saya ya mimpi ya, penglihatan juga ya, jadi menuntun jalan-jalan saya ini udah dikasih tahu misalnya nanti ke depan langkah hidup saya seperti apa, mimpi Tuhan untuk saya seperti apa, Tuhan udah beritahukan kepada saya ya. Bahkan sebelum saya live ini ya, Tuhan udah kasih tahu saya, misalnya 4 tahun yang lalu Tuhan udah kasih tahu saya akan gimana, akan seperti apa. Nah sama Bapak Ibu juga sama, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pilih kasih. Dia gak membeda-bedakan orang. Kalau Ciara begini, kalau Bapak Ibu begitu. Enggak, karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang ya. Asalkan kita mau melakukan bagian kita, maka Dia akan menepati janjinya. Dia memang mengasihi semua orang, tetapi namanya perjanjian ya Bapak Ibu. Perjanjian itu kedua belah pihak, sama halnya seperti ketika kita memasuki satu buah kontrak perjanjian apapun, kedua belah pihak itu harus sepakat. Kalau salah satu cacat ya yang satunya ya nggak mesti dong menepati bagiannya, betul nggak? Namanya juga janji, namanya juga perjanjian ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, di sini dikatakan Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Ya, di tanah yang kering saat ini, kehidupan Bapak Ibu apa yang kering? Ya mungkin bisnismu lagi kering. Ya, mungkin rumah tanggamu yang lagi kering ya. Ya, atau mungkin suasana hatimu yang lagi kering, yang sudah lama jauh daripada Tuhan.
Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan jikalau ya kita sampai kepada level di mana kita mengikuti teladan Tuhan, ya, menyangkal diri, memikul salib kan, menyangkal diri ketika kita mau ya berkorban untuk sesama kita, itu nyangkal diri dong. Kita kan ya namanya manusia cenderung kan egois, selfish ya, memikirkan diri sendiri ya. Biasanya kita kan berpikir, wah kalau saya nolong dia, waktu saya habis, harusnya waktu saya ini dipakai untuk misalnya nyari duit, atau kalau saya kasih nih duit saya tinggal segini-segininya, nanti saya makan apa? Betul apa betul? Ya saya juga sama ya. Tetapi ya jikalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya saya bilang dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan segala sesuatu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Ketika dia menyuruh, dia pasti akan menyertai. Ketika dia mengutus, dia pasti akan menyertai dan dia pasti akan mencukupkan. Ya, jikalau kita melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Ya, Tuhan yang akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi saya bisa bagikan selama Tuhan menggembleng saya ya. Ya saya pas-pasan ya sering ya. Jantung deg-degan sering, tetapi saya selalu dipuaskan dengan segala sesuatu yang baik yang saya cerita ya, yang saya nggak pernah kepikir, yang saya nggak pernah minta gitu ya. Tuhan siapkan, Tuhan berikan bahkan yang terbaik. Kalau Tuhan ngasih itu, nggak mungkin Tuhan ngasihnya yang asal-asalan ya. Kalau kita benar-benar ya mengasihi Tuhan, kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik waktu kita ya. Pemberian itu bukan selalu uang ya, tetapi mulai dari hati, karena Tuhan itu melihat hati. Apakah hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hati kita itu sungguh-sungguh ya mengutamakan Dia lebih daripada apapun yang ada di dunia ini? Yang tahu kan Bapak Ibu kan, dan Tuhan, dan iblis juga tahu. Ya, orang lain nggak tahu, tetapi yang tahu itu diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan Tuhan pasti tahu, ya. Ya, setiap kita ya punya level kasih kepada Tuhan, tetapi saya mengajak Bapak Ibu, ya kita termasuk saya, sama-sama untuk Roh Kudus mampukan setiap kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Tambahkan kasih-Mu Tuhan dalam hati kami untuk mengasihi Engkau dan bukan mengasihi dunia ini ya, dan apa yang ada di dalamnya. Jangan, kita mengasihi Tuhan dulu ya, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, karena Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita mengenal jalan-jalannya, jangan sama seperti bangsa Israel ya. Dikatakan apa di Mazmur 103? Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan tangannya kepada bangsa Israel. Makanya bangsa Israel ya, yang generasi Yosua, generasi Musa, mati semua di padang gurun. Karena mereka hanya melihat perbuatan tangannya yang dahsyat, ya yang perkasa, tetapi mereka tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Nah, ini adalah yang saya bagikan. Ini adalah jalan-jalannya Tuhan. Sebetulnya kalau mau dikatakan ya, ini adalah jalan salib. Iya kan? Menyangkal diri, ya, memikul salib dan mengikut Tuhan, mengikut teladannya Tuhan. Maka apa dikatakan di ayat berikutnya? Dia yang akan memuaskan hati kita ya di tanah yang kering. Kemudian apa? Membaharui kekuatan kita. Bapak Ibu yang lagi lemah, yang lagi putus asa, yang lagi tidak berpengharapan, ya, kuasa Tuhan itu ya bisa menyambar Bapak Ibu ya
memberikan kekuatan supernatural. Ya, demikian ya bagi kita yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemudian di sini dikatakan apa? Kita akan seperti taman yang dialiri dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Taman ini ya, kita itu seringkali diumpamakan sebagai pohon di Alkitab itu ya. Nah, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, ya apapun musimnya ya, mau musim kemarau kek, mau musim dingin kek, dia akan selalu mendapatkan makanan dari aliran air itu kan. Jadi dia tidak akan berhenti berbuah. Ya, di kitab Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita bisa sampai ke tahap seperti ini, berarti kita sudah mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan apa yang kelihatan. Ya kan? Kalau kita sudah sampai kepada tahap ini ya, tahap kita mengikuti teladan Tuhan, maka kita bergantungnya sama Tuhan, bukan lagi kepada bisnis kita, kepada usaha kita, kepada pekerjaan kita. Ya, saya bisa saksikan waktu dulu Tuhan mulai gembleng saya ya, mulai didik saya. Ya, kalau secara logika itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena bisnis saya kan udah kolaps gitu ya. Yang ada saya ngeluarin duit terus setiap bulan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Dan saya ceritakan uang yang ada, yang simpenan saya itu, yang tinggal sedikit itu Tuhan suruh kasih. Jadi kan saya kan udah nggak punya dong, nggak punya. Nah, ajaibnya Tuhan itu ya, dari PT-PT yang sebelumnya saya sudah lupakan gitu, yang sudah nggak menghasilkan uang, tiba-tiba ada aja ya tiap bulan itu cukup. Entah dari mana, entah dari sana, entah dari sini, pokoknya ada cukup untuk keperluan saya. Nah, demikian pula ya kita, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong Bapak Ibu, untuk menolong kita. Ya ada saja caranya Tuhan. Ya, saya saksikan kesaksian saya sendiri ya, supaya bisa memberkati Bapak Ibu semua, bahwa ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Tuhan terlebih setia akan janji-janjinya. Dia pasti akan menepati janjinya ya. Dan air ini ya, mata air ini dikatakan mata air. Mata air ini berbicara tentang Roh Kudus. Sebetulnya setiap kita, Bapak Ibu dan saya itu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Nah, ya bedanya sama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus ya, dengan ya orang yang belum dikuasai oleh Roh Kudus, itu adalah ketika orang yang baru percaya kan baru nerima gitu ya, menerima Roh Kudus masuk dalam hidupnya, tetapi dia belum mengizinkan Roh Kudus itu untuk berkuasa sepenuhnya dalam kehidupannya, belum mengizinkan Roh Kudus itu untuk mengambil alih seluruh keberadaan hidupnya. Kan di dalam hati kita ini banyak kamar-kamar, betul? Ya misalnya ya, kamar bisnis, kamar hobi, kamar ya kesukaan apa gitu ya, kamar misalnya ya kamar-kamar gitu ya, ruangan-ruangan ya. Misalnya ya, dalam ruangan keuangan engkau sudah menyerahkannya kepada Tuhan.
tetapi dalam ruangan keluarga engkau belum menyerahkannya kepada Tuhan. Maksudnya itu seperti ini. Misalnya kalau dalam keuangan engkau sudah menyerahkannya kepada Tuhan, berarti kalau Tuhan suruh apa, engkau nurut ya. Engkau sudah menjadikan Tuhan sebagai raja di area keuanganmu. Nah, kalau engkau sudah menyerahkan kekuasaan kepada Roh Kudus ya sebagai raja memerintah dalam area keuanganmu, maka percayalah engkau tidak akan mengalami kekurangan karena Dia yang memerintah. Tapi kalau misalnya engkau belum menyerahkan ya area keluargamu nih, misalnya engkau masih menyimpan kepahitan atau apa sama saudaramu, berarti engkau belum menyerahkan kekuasaan itu kepada Roh Kudus untuk memerintah di area keluargamu. Jadi engkau pasti akan melihat ya di area tersebut engkau akan melihat adanya kegelapan. Kegelapan itu yang seperti yang sudah saya jelaskan, bisa berupa ya kesusahan, air mata ya. Selama bukan Roh Kudus yang memerintah, selama bukan Tuhan yang memerintah, maka pasti akan ada area-area yang dicuri oleh iblis, karena iblislah yang memerintah. Hanya ada dua dalam kehidupan kita ya, yang memerintah itu hanya ada dua kuasa Tuhan atau kuasa kegelapan. Ya, kedagingan itu segala sesuatu yang berbentuk kedagingan, kebencian, kemarahan, keserakahan, nafsu, itu semua ya dipimpin oleh kuasa kegelapan, kuasa gelap, ya kuasa si jahat. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu dan saya, mari kita mau serahkan semua aspek kehidupan kita kepada Roh Kudus untuk memerintah. Kenapa? Karena orang yang mengizinkan Roh Kudus untuk memerintah dalam setiap ruangan hatinya, dalam setiap aspek kehidupannya, maka ya dia akan seperti orang yang ya dialiri oleh aliran air. Di sini bicara tentang, masih ingat Tuhan Yesus berkata ya kepada wanita Samaria, yang hendak mengambil air di sumur itu loh ya, dan Tuhan Yesus minta air kepada wanita Samaria ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, jikalau engkau tahu siapa yang berkata kepadamu minta air ini, maka ia telah memberikan kepadamu air kehidupan ya, yang akan memancar terus-menerus sampai kepada kekekalan ya. Karena barang siapa minum air ini, air sumur ini, akan haus lagi, tetapi ya barang siapa minum air yang aku berikan ini, dia tidak akan haus lagi, tetapi akan menjadi seperti mata air yang terus-menerus memancar dalam kehidupannya. Nah, ini berbicara tentang Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita ini akan mengeluarkan seperti mata air. Roh Kudus yang akan memenuhi kita, yang akan memimpin kita, yang akan menguasai kita. Nah, jikalau Roh Kudus yang memimpin kita, yang menguasai kehidupan kita, apa yang tidak baik dalam hidupmu pasti akan diubah menjadi baik. Apa yang hancur dalam hidupmu pasti akan diubah, diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Apa yang kurang pasti akan ya berkelimpahan, diubah menjadi berkelimpahan kalau Roh Kudus yang memimpin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, ya kita akan menjadi seperti domba yang dipimpin ke rumput yang berpadang hijau, ke air yang tenang. Tetapi jikalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus yang memimpin, kalau kita maunya dipimpin oleh suka-suka dewek gitu ya nggak akan sampai ya. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin setiap area dalam kehidupan kita, maka yang memimpin siapa?
saya bilang tadi hanya ada dua kuasa yang memimpin, pasti kuasa gelap, kuasa jahat, kedagingan, lewat kedagingan kita ya. Kuasa jahat itu memerintah lewat kedagingan kita. Dan apa yang akan terjadi? Maka si pencuri itu akan berkuasa dalam kehidupan kita. Si pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya jangan ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita mau belajar. Ya hari ini kita mau minta tolong Roh Kudus memampukan kita untuk kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua keberadaan kita untuk dipimpin oleh Dia. Kemudian ya lanjut di sini dikatakan ya engkau dan saya akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Maksudnya apa sih reruntuhan yang berabad-abad? Ini bicara tentang garis keturunan kita ya. Ya, ingat firman Tuhan katakan Tuhan akan membalas kejahatan kita sampai generasi ketiga dan keempat ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, kita kan hidup di perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah membayar segala kutuk dosa kita. Iya, memang betul itu. Setuju 100%, 200%. Tetapi ya butuh peperangan rohani, kan saya sudah bilang kan, nggak otomatis instan kita dapat ya. Kita butuh peperangan rohani. Kemarin kan saya sudah share, kita memberlakukan kemenangan Kristus yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib dengan apa? Dengan ya peperangan rohani, dengan doa-doa kita, dengan pengakuan kita, pengakuan iman kita ya. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan jikalau kita ingin melihat pembalikan keadaan. Ya, pembalikan keadaan, bukan hanya saja menerima, percaya, menerima ya, dengan hati kita dibenarkan, dengan mulut kita diselamatkan kan. Kita mendapatkan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, tetapi juga jikalau kita ingin melihat pembalikan keadaan, ya anak cucu kita menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan, bukan lagi yang mewarisi kutuk. Ya ada bagian yang harus kita lakukan. Nah ini adalah ya berbicara ketika kita meneladani Kristus, kita akan membangun ya reruntuhan. Misalnya ya dalam garis keturunan Bapak Ibu atau saya, kita melihat misalnya dalam keluarga saya lah, saya melihat misalnya ada ya keluarga saya itu ya memang turunannya penyembahan berhala ya, bukan dari agama Kristen ya. Nah, saya melihat ada kutuk keturunan, misalnya ada yang sakit diabetes ya, mama saya sakit, kemudian koko saya juga sakit. Nah, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, meneladani Kristus, maka mulai dari generasimu, generasi Bapak Ibu, mulai dari generasi saya sampai anak cucu saya tidak akan lagi mewarisi ya apa yang diwariskan oleh generasi sebelum kita. Maksudnya sesudah kita ya, sebelum kita ya, kita tidak akan lagi mewarisi itu kepada anak cucu kita. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan. Misalnya ya, Bapak Ibu perhatikan kalau di dalam garis keturunannya Bapak Ibu ya, misalnya mamanya, papanya, atau neneknya, atau kakeknya, atau engkongnya ya, ada yang nggak menikah terus ya, satu keluarga nggak menikah, itu juga ada kutuk, namanya kutuk bujang lapuk. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti teladan Kristus ini ya, mulai dari keturunan Bapak Ibu ya sampai anak cucu Bapak Ibu, dirubahkan menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan, nggak lagi mewarisi tuh kutuk-kutuk turunan, nggak lagi. Atau ada yang yang usaha apa gagal melulu, miskin terus, melarat terus ya, dari papa, mama, nenek, kakek misalnya, itu juga ada misalnya ada kutuk keturunan ya. Nah, mulai dari generasi Bapak, Ibu, dan saya sampai anak cucu kita
kita tidak lagi mewarisi itu. Kita akan membangun reruntuhan yang berabad-abad, dikatakan abad-abad. Itu sudah kita yang membangunnya, kita yang membangun fondasinya. Di sini dikatakan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak bangsa. Kita yang membangun dasar, bukan ya membangun dasarnya ya, karena kita mengikuti teladan Kristus. Jadi dasarnya mulai dari Bapak, Ibu, dan saya, ya kita bangun dengan kebenaran ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita hidupi, maka anak cucu kita menjadi anak cucu yang perkasa. Betul Kakak Berlian, anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang perkasa di bumi. Dikatakan apa di Mazmur 112, harta dan kekayaan akan ada di rumahnya, ya kebajikan dan kebenarannya akan tetap sampai dengan selama-lamanya. Demikianlah generasi orang benar, orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ya, kemudian saya lanjut, di sini dikatakan memperbaiki tembok yang tembus. Maksudnya apa memperbaiki tembok yang tembus ya? Nah, selama ini Bapak Ibu lihat ya, dalam keluarga Bapak Ibu misalnya, dalam kehidupan Bapak Ibu lah, area-area apa yang masih dicuri oleh iblis? Ya, engkau bisa ya datang kepada Tuhan, kau minta Roh Kudus untuk menolongmu menyingkapkan area-area apa yang masih dicuri oleh iblis. Misalnya hal-hal yang masih masih menjadi pergumulan Bapak Ibu, misalnya dalam area keuangan ya, engkau masih mengalami kebocoran. Misalnya dalam area kesehatan, engkau masih mengalami sakit penyakit terus ya, kan ada orang yang begitu ya, yang sakit-sakitan terus. Ya engkau masih dijajah oleh iblis, itu namanya masih dikuasai ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengikuti teladan Kristus ini ya, menjadi pelaku firman Tuhan ini, dikatakan apa? Engkau yang akan memperbaiki tembok yang tembus. Tembok itu kan bicara pertahanan kita, tembok pertahanan kita ya. Kalau kita perbaiki yang bolong, yang rusak diperbaiki, maka si pencuri itu tidak akan bisa masuk lagi dalam kehidupan kita. Ya, engkau akan bebas dari si pencuri itu. Kenapa kebenaran firman Tuhan ini sangat penting? Karena ya banyak sekali kan yang minta didoakan ya kan. Ya nggak salah minta didoakan, memang betul ya. Nah, saya kan suka tuh doa, misalnya darah Yesus sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan setiap belenggu, misalnya belenggu sakit, penyakit, belenggu kutuk dosa, kutuk kegagalan, kutuk misalnya langit tembaga, hancur, patah, saya usir pencurinya. Nah, saya bisa usir pencurinya. Tetapi kalau Bapak Ibu buka pintu, buka celah untuk si pencurinya masuk, ya didoakan percuma ya kan? Didoakan, diusir, balik lagi pencurinya. Betul? Betul apa betul? Makanya kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita bukan hanya mengetahui tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, si pencuri itu ya kalau udah diusir nggak bisa balik lagi. Orang temboknya udah diperbaiki, betul kan? Kalau temboknya nggak diperbaiki, ya dia masuk lagi lah, dia mencuri lagi kehidupan kita. Ya, makanya Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar. Roh Kudus mampukan setiap kami mengikuti teladan-Mu Kristus, supaya kita menjadi ya orang-orang yang kembali keadaan ya, kembali keadaan yang meletakkan dasar fondasi untuk anak cucu kita menjadi anak cucu yang diberkati, memperbaiki tembok yang tembus. Kemudian di sini terakhir dikatakan apa? Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Maksudnya apa sih? Ini masih bicara tentang ya tadi yang saya katakan mata air. Saya nggak ngerti apakah Bapak Ibu nangkep apa yang saya katakan ya. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya berkata dari apa yang saya alami. Jadi saya
menjelaskan itu bukan dari teori memang Roh Kudus kasih saya pewahyuan ya, pewahyuan untuk mengerti firman Tuhan sehingga saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu. Tetapi saya juga terlebih dahulu sudah mengalaminya, jadi saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Ini bicara mata air tentang Roh Kudus itu real ya, nyata banget. Jadi bukan cuma ngomong doang. Bapak Ibu bisa mengalami, bisa merasakan bagaimana mata air itu keluar dari tubuh kita ya, keluar memberkati. Makanya ketika saya berdoa, mendoakan Bapak Ibu yang sakit gitu, mendoakan doa berkat, itu ada kuasa Tuhan yang keluar. Nah, kuasa Tuhan itu ya mendatangkan apa? Kehidupan, kesembuhan, kesehatan. Ya, ini bicara tentang berkat Tuhan yang kemarin Bu Esther kan kesaksian melihat bagaimana tangan Tuhan memberikan berkat ya. Nah, ini adalah bicara tentang ya kuasa Tuhan Roh Kudus itu yang akan mengalir dari kehidupan kita memberkati orang-orang. Ya, makanya dikatakan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, yang tadinya tidak ada kehidupan jadi ada kehidupan. Yang tadinya sakit-sakitan sekarang sembuh. Yang tadinya ya susah ya rezekinya seret sekali. Pintu rezekinya terbuka. Ya, ini bicara tentang kehidupan itu sendiri ya. Tentang Roh Kudus yang membawa kehidupan, yang membawa berkat. Ya, saya percaya ya Bapak Ibu semua terberkati dengan firman Tuhan ini. Saya sebetulnya mau lanjut ke bagian tahap terakhir di sini di kitab Yesaya ya. Kita kembali baca ya. Saya bacakan saja. Saya mungkin nggak selesai, tetapi nggak apa-apa. Saya mau bacakan tentang menghormati hari Sabat. Ya, ini tahap selanjutnya yang saya bilang ya. Bagaimana kita mengikut Tuhan, mengikut teladan Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Ya, menghormati hari Sabat. Yesaya 58 mulai dari ayat ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sudah mau pukul 5, saya mungkin lanjut besok atau mungkin enggak, tergantung nanti besok ya, bagaimana Roh Kudus yang memberikan topik. Saya akan tutup firman Tuhan sampai di sini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, Engkau yang sudah memberikan pengertian. Kiranya materaikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Kuasa Roh-Mu yang menghancurkan setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kebenaran firman-Mu untuk ditanam dalam hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Demi nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus, hamba-Mu memohon kiranya Engkau yang memampukan setiap kami untuk mengikuti teladan-Mu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti teladan-Mu. Tambah-tambahkan kepada setiap kami roh kasih-Mu. Mari penuhi setiap kami yang ada di sini dengan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Sehingga kami dimampukan Tuhan
untuk mengasihi sesama kami, untuk mengasihi Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Saat ini apapun keberadaan kami, saat ini bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami beban ekonomi, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau, terbuka jalan berkat bagi engkau, dicurahkan berkat Tuhan sampai berkelimpahan atas lumbung-lumbungmu, atas segala pekerjaan dan usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir berkat Tuhan. Bagi engkau yang saat ini sedang sakit, kau bisa jamah bagian tubuhmu yang sakit ya. Jamah, saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas engkau. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu dosa, belenggu kutuk dosa, belenggu kutuk sakit penyakit atas engkau sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Berkat kesembuhan saat ini mengalir atas tubuhmu. Apapun sakit penyakitmu saat ini, engkau yang sedang sakit kepalamu sekarang dijamah Tuhan, sakitnya hilang, jadilah sembuh. Engkau yang sedang sakit bagian sendi-sendimu saat ini, kesembuhan mengalir, menyembuhkan sendi-sendimu. Ya, tangan kakimu sekarang sembuh, bahumu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya hilang sekarang. Engkau yang sedang sakit lambung, saat ini kesembuhan mengalir, roh kecemasan, roh kekhawatiran, ketakutan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang sembuh, asam lambung normal, sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk lawatanmu kepada setiap anak-anakmu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut live ini. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati ya, Kakak Medalena, Kakak Estina, terima kasih ya Kakak Tina, Ibu Evi Lampus, ya Tuhan Yesus memberkati, Ibu Kori, ya Bu Esther yang setia, ya Ibu Berlian, ya Kakak Aldo, ya terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan ya, sudah pukul 5. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan khusus atau ada yang mau bersaksi tadi ketika didoakan jamahan Tuhan seperti apa, boleh tuliskan di komentar, boleh klik tombol tamu. Ya, Kakak Estina terima kasih ya. Saya juga bersuka cita sudah bisa membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Ya Kak Aldo, terima kasih. Ya Ica, terima kasih sudah gabung di sini. Kak Ibu Tina, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Kakak Tono. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang lagi sakit, boleh monggo silahkan klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan tadi jamahan Tuhan ya atas Bapak Ibu, boleh juga tulis di komentar. Ya, tadi saat didoakan ya. Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Boleh subscribe di channel saya sehingga ya besok-besok kalau saya live ada pemberitahuan. Saya live setiap pagi pukul 4 pagi ya, memberkati Bapak Ibu dengan renungan firman Tuhan. Ya, kita saat teduh bersama pagi-pagi cari Tuhan. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian ya Bu Esther ya. Ya Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Oke. Apa ya? Bentar ya.
Sambil cari lagu, Bapak Ibu bisa tap-tap layar. Yang mau turun duluan monggo, nggak apa-apa ya. Shalom semuanya. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah. Saat ini, saatnya Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ya, sambil menaikkan pujian Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis komentar, boleh klik tombol tamu. Ya, Ibu Kori baru baca, mohon maaf ya. Nanti besok-besok kita nyanyikan lagu Kemurahan Tuhan. Tanmu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Kau Tuhan. Ini saat indah. Ya, saya doa ya untuk Ibu Natalia. Mari kita berdoa ya, Bu Esther. Sama-sama untuk Ibu Natalia. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Natalia. Belas kasihan-Mu turun, apa yang menjadi pergumulan Ibu Natalia, Engkau yang terlebih tahu. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Natalia dan keluarga. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk kesusahan, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat masa depan, berkat jalan keluar, berkat kesembuhan, kesehatan atas Ibu Natalia. Roh Kudus, mari jamah Ibu Natalia, kasih-Mu menjamah Ibu Natalia. Saat ini semua kekhawatiran, kecemasan keluar, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memberkati Ibu Natalia demi nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Berlian boleh klik tombol tamu, saya undang naik ke atas ya. Kak Berlian, saya nggak lihat namanya Kak Berlian nih di sini. Ya, Ibu Berlian boleh klik tombol tamu untuk didoakan. Kalau mau didoakan secara, ya, sudah saya undang naik ya.
Bapak Ibu kalau mau turun duluan monggo silakan ya. Saya masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang didoakan khususnya yang sedang sakit. Ya. Shalom, Ibu Berlian ya. Shalom Bunda. Ya, Ibu bisa buka kameranya. Gimana ya? Nggak di-tap, diketuk aja layarnya, diketuk ya Bu Esther ya caranya. Diketuk. Coba ya saya kirim undangan ya. Saya sudah kirim undangannya. Saya kirim lagi undangannya. Monggo silahkan. Aku nggak bisa ya Bun. Bisa ya? Oh. Iya. Maaf ya. Saya berdoa ini aja. Iya. Oke, udah berapa lama Ibu Berlian? 1 minggu ini, Bun. Oke, mari kita berdoa ya. Iya. Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Berlian. Iya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Berlian, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah Ibu Berlian saat ini. Jamah kasih Tuhan mengalir, menjamah pinggangmu yang sakit sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang bikin sakit pinggangmu sampai kakimu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua luka-luka batin, Roh Kudus jamah gantikan dengan kasih Tuhan, dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hatinya Ibu Berlian. Ibu Berlian kalau ada luka batin, ada kebencian, lepaskan ya, lepaskan sekarang lepaskan, diganti dengan kasih Tuhan yang mengalir, yang membalut setiap luka hatinya Ibu Berlian. Dibalut oleh kasih Tuhan, dilepaskan oleh kasih Tuhan. Sekarang kasih Tuhan mengalir, menjamah pinggangnya. Pinggang yang sakit sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya sekarang juga udah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus. Kasih Tuhan mengalir. Roh Kudus terus mengalir terus. Bu Berlian coba sambil gerakan, sambil berjalan. Menjamah Ibu Berlian, menjamah pinggangnya, menjamah kakinya. Jamah terus. Sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Kau sudah nyatakan atas Ibu. Haleluya. Ya, mengalir terus, mengalir. Amin. Ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Udah enakan, Bunda. Puji Tuhan ya. Ya, Ibu jangan menyimpan itu ya, apa kalau orang nyakitin atau apa nggak usah, jangan dimasukin ke dalam hati, itu jadi sarang penyakit. Ya Bunda. Nah, sukacita terus, kata firman Tuhan, apa hati yang gembira adalah obat ya. Amin. Jangan simpan kesedihan, kesusahan. Oke, ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus ya. Terus Roh Kudus Engkau pulihkan terus Ibu Berlian dengan sembuh. Amin. Terima kasih Bunda. Nah, udah nggak sakit lagi kan sekarang pinggangnya kan? Udah enggak Bunda? Udah enggak ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda atas doanya. Terima kasih Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus dahsyat. Ya, saya izin ya disconnect. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu yang saya masih kasih kesempatan, istrinya ada di sini nggak, Pak Fans? Istrinya kalau ada di live room saya undang naik ke atas.
Kalau istrinya ada di live room, saya undang naik ke atas ya untuk didoakan. Coba saya lihat, klik tombol tamunya. Oh, ada. Monggo, saya sudah undang naik. Ya, saya sudah undang naik ya, Pak Fans. Shalom. Shalom. Ya, Salam. shalom dengan istrinya namanya siapa? Diana. Oh ya, saya panggil ibu aja ya, Bu Diana. Saya doakan ya sakit lambung ya. Ya betul. Mohon maaf saya kurang dengar, gimana Bu? Ya betul, ada sakit lambung. Oke, saya doakan ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Diana. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Diana. Ibu Diana banyak itu ya, takut, cemas gitu ya. Saya merasakan saat ini segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu, saat ini saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya jamah hatinya, kasih Tuhan mengalir. Segala kekhawatiran, kecemasan digantikan dengan kasih Tuhan sekarang mengalir, memenuhi hati dan pikirannya, menggantikan segala kesusahannya, digantikan dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya saat ini. Saat ini lambungnya juga sembuh, kuasa Tuhan mengalir, menjamah lambungmu. Asam lambungmu normal sekarang, sakit di lambungmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dadamu juga normal, nggak sesak, juga kepalamu nggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ibu ada sakit kepala? Tadi ada sakit, ada pusing sedikit. Ada pusing ya. Kuasa Tuhan mengalir, pusing di kepalamu hilang, kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir sekarang, asam lambung normal demi nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk keturunan saat ini hancur, patah, kutuk sakit penyakit hancur, patah atas Ibu Diana demi nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit lambung saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menjamah Ibu Diana. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Sudah sakit. Sudah nggak sakit lagi ya? Ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Ibu Diana. Ya, banyak memuji Tuhan, Ibu. Ya, banyak bersyukur. Oke, kalau gitu saya mohon izin, saya disconnect ya. Oke, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Ya, Kakak Dino boleh naik ke atas. Ya, Pak Dino ya. Selamat pagi Pak Dino. Shalom. Pagi, Bu. Ya, apa yang bisa dibantu nih? Ini, Bu, kalau bangun, tumit kiri sakit, Bu. Oh, ya, Tumitnya yang sebelah kiri. Oke, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya, Bu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Dino.
Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Pak Dino sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Saya perintahkan kau sakit tumit sekarang keluar demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan saat ini mengalir. Roh Kudus jamah tumit kaki kirinya, jamah kesembuhan mengalir, kesembuhan sedang mengalir sekarang. Menjamah tumit kaki kirinya, sekarang sakitnya sembuh, sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah Pak Dino. Ya coba Pak Dino bangun, coba jalan gimana sekarang, apa yang Bapak rasakan? Kuasa Tuhan sudah menjamah Pak Dino. Iya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, Bu. Terima aja, sudah menjamah Bapak, kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak, tinggal diterima aja. Amin. Ya mengucap syukur aja sama Tuhan Yesus. Amin, Ya. amin, Bu. Iya, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya, gimana sekarang apa yang Bapak rasakan? Tumitnya udah nggak sakit? Iya, masih sedikit Bu. Tapi udah lebih baik? Iya Bu. Oke, saya doakan ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah tumitnya Pak Dino. Mari curahkan kembali kuasamu, jamah kaki kirinya Pak Dino. Amin. Lebih lagi sekarang, lebih lagi kuasamu mengalir lebih lagi. Amin. Jamah tumit kaki kirinya. Lagi sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir membebaskan Pak Dino dari sakit penyakit di tumit kaki kirinya. Sembuh sekarang apa yang nggak benar diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Jaringannya, sel-selnya, bahkan tulangnya yang nggak benar sekarang jadi benar, sekarang pulih, sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, terus mengalir. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Pak Dino, menjamah Pak Dino. Sekarang sembuh, pulih dengan sempurna. Tumitmu sudah nggak sakit lagi dalam Yesus. Ya Pak Dino, apa yang Pak Dino rasakan coba berjalan. Terima kasih dulu sama Roh Kudus sudah menjamah Pak Dino. Iya, terima kasih Roh Kudus. Iya Bu, udah baik Bu. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Teman hamba. Oke. Terima kasih Yesus. Thank you. Saya disconnect. Thank you Bu. Ya, sama-sama. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut live room saya. Ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 WIB ya. Saya berdoa juga sebentar untuk Kakak Borus Sirait. Roh Kudus jamah Kakak Borus Sirait, mampukan Kakak Borus Sirait untuk melepaskan pengampunan atas kolegamu ya, lepaskan pengampunan, maka Tuhan yang akan membelamu ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah sangat setia. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.